Kemudian Al-Habib Abu Bakar setelah masa selesai khalwat dan mulai mendirikan daras majelis ilmu, beliau pernah mendapatkan wasiat dari guru beliau Al-Habib Ali bin Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menuliskan wasiat nasihat kepada Al-Habib Abu Bakar untuk menempuh jalan dakwah. Jalan dakwah dimanapun engkau berada, wahai ya waladi, wahai anakku Abu Bakar, tempuhlah jalan dakwah, gunakan seluruh waktumu untuk dakwah ilallah. Sesungguhnya seseorang mendapatkan hidayah dari Allah melalui tanganmu, itu adalah hadiah yang paling berharga yang ada di muka bumi. Maka Al-Habib Abu Bakar menempuh jalan dakwah. Beliau berdakwah bukan hanya di tanah Jawa, sampai beliau dakwah di Sulawesi, sampai di Indonesia Timur, sampai di Sumatera, sampai di beberapa tempat. Dan khususnya Al-Habib Abu Bakar sering melakukan perjalanan dakwah di tanah Jawa. Di antara tempat yang paling sering dikunjungi oleh beliau adalah kota Solo. Habib Abu Bakar sering melakukan perjalanan ke kota Solo. Bahkan beliau Al-Habib Abu Bakar menikah dengan seorang syarifah Al-Afifah Muzna binti Ali Al-Jufri dan mendapatkan dzurriyyah, mendapatkan anak dari di kota Solo. Dan dari seringnya Al-Habib Abu Bakar pergi di kota Solo, sekali waktu orang-orang di kota Solo mendengar kesolehan Al-Habib Abu Bakar. Saat itu Solo belum terkenal dengan banyak majelis. Ketika itu banyak orang mendengar ada seorang yang soleh datang yang doanya makbul indallah. Seseorang dari Keraton Kasunanan Surakarta mengutus untuk datang kepada Al-Habib Abu Bakar karena ada anak daripada Sultan atau Pakubuwono sakit. Ketika diutus untuk meminta air supaya menjadi kesembuhan barangkali dari doanya orang soleh. Akhirnya utusan tersebut datang di depan Al-Habib Abu Bakar. Al-Habib Abu Bakar mengatakan, baik, kalau begitu ambil air dari keraton sana. Suruh ambil air dari keraton. Akhirnya diambil itu air, sama Habib Abu Bakar dibaca, nggak disentuh itu gelas airnya. Dibaca, mudah-mudahan Allah turunkan kesembuhan kepada yang sakit di sana. Kemudian tidak lama, dapat beberapa hari, Habib Abu Bakar di rumah Al-Habib Salim bin Basri As-Segaf, dapat kabar bahwasanya kerabat yang habis minum air tersebut, Allah turunkan kesembuhan dan mendapatkan kesembuhan. Ketika pertama kali Al-Habib Abu Bakar mendapatkan berita kesembuhan kerabat keraton, Al-Habib Abu Bakar saat itu juga bergegas untuk keluar dari Solo. Cepat-cepat mengajak kawannya untuk pergi ke Semarang. Supaya tidak terlalu banyak orang datang nanti minta air, atau menganggap ini, menganggap itu. Ini menunjukkan Al-Habib Abu Bakar tidak mengharapkan sesuatu yang lebih dari yang apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Keikhlasan beliau dalam membantu orang tidak menggunakan aji mumpung. Mungkin kalau kelas orang-orang pada umumnya bisa memberikan air, menyembuhkan air syifa, mungkin airnya akan dijual. Beda sama Al-Habib Abu Bakar. Begitu seperti ini, maka Al-Habib Abu Bakar pergi, meninggalkan Solo dan kemudian ke Semarang. Dari peristiwa tersebut, hubungan beliau dengan pihak keraton sangat baik. Akhirnya, sekali waktu beliau menginginkan untuk mendirikan masjid di kota Solo. Ketika itu, keinginan Al-Habib Abu Bakar terdengar oleh pihak keraton. Maka tidak lama pihak keraton memberikan hadiah kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf sebuah sebidang tanah di wilayah Pasar Kliwon untuk bisa didirikan masjid. Dan di dalam perkataan Al-Habib Abu Bakar, sesungguhnya itu adalah hadiah terbesar bagi orang-orang yang ada di Solo. Karena sesungguhnya aku membangun masjid itu dengan isyarah dari Allah Subhanahu wa taala dan isyarah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya masjid itu adalah kemuliaan yang diberikan kepada masyarakat sekitar, dan Habib Abu Bakar mengatakan insya Allah dari masjid ini akan banyak sekali dakwah ilallah tersebar ke seluruh penjuru. Kemudian Al-Habib Abu Bakar juga memberikan isyarat terhadap Masjid As-Segaf di kota Solo. Beliau menamakan dengan Masjid As-Segaf. Memberikan isyarat bahwasanya ketika kami membangun masjid ini, kami kadang merasa letih dan lelah. Tapi kami diberikan isyarat oleh Nabi besar Muhammad SAW, wahai Abu Bakar, bangun dan semangatlah kami bersama kalian. Maka sejak itu Al-Habib Abu Bakar menyelesaikan untuk bisa menggunakan masjid tersebut sebagai tempat dakwah, dan alhamdulillah
madhar Masjid Jami' As-Segaf di kota Solo sampai saat ini bisa dinikmati oleh masyarakat di kota tersebut, bahkan tempat-tempat yang di luar kota Solo juga. Ini menunjukkan bahwasanya niat salihah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, selain madhar beliau di kota-kota yang ada di Jawa Timur, di kota-kota yang lain juga ada madhar beliau di tempat-tempat yang mereka memang Habib Abu Bakar niatkan untuk menjadi tempat dakwah ilallah.